Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Pramudiawadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasar 3.3 Menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.3 Menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Tujuan teks eksplanasi untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Urutan sebab akibat berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Interpretasi berisi kesimpulan dari topik yang telah disajikan. Kaidah kebahasaan. Pertama, fokus pada hal umum, bukan berfokus partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. 2. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. 4. Menggunakan kalimat pasif. Kelima, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan cara kausal itu benar adanya. Berikut contoh teks eksplanasi. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan satu di antara fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga, atau coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama saat bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan sehingga berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai teks eksplanasi? Untuk lebih mendalami lagi, mari kita kerjakan soal di bawah ini. Pertanyaan pertama, struktur teks eksplanasi adalah A. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi, atau B. Abstrak, deskripsi penjelasan koda, atau C. Abstrak orientasi krisis reaksi koda, atau D. Penjelas koda pernyataan umum reaksi. Pertanyaan kedua, secara umum isi dari teks eksplanasi adalah
A. Fenomena gaib dan sosial, atau B. Fenomena alam dan sosial, atau yang C. Fenomena alam dan gaib, atau D. Fenomena konflik dan kemasyarakatan. Pertanyaan ketiga, tujuan dari teks eksplanasi adalah A. Menjelaskan proses suatu fenomena dengan menekankan pada aspek sebab dan akibat, B. Memberikan kejelasan mengenai biodata seseorang, C. Memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu, atau D. Terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.